Katanya 17 putusan sela dan putusan pokok di perdata gitu ya. Kayaknya bukan putusan pokok deh, tapi apa? Di perdata belum putusan pokok, tapi pembacaan pokok perkara kayaknya. Pokok gugatan. Kira-kira berapa bulan ya? Yang pasti lebih dari sebulan. Iya. Kalau perdatanya menang, walaupun jalan pidananya tetap jalan misalnya, tapi punya bom betul. Maksudnya punya senjata gitu. Iya, tanggal 17 pokoknya sidang lanjutan di perdata loh. Terus putusan selanya tanggal 17 juga ya? Tadi kalau itu enggak ada sidang perdata hari ini. Iya, hari ini sidang padel tuh. Kalau sidang perdata itu apa? Tetap berjalan walaupun beliau nggak hadir, asal pengacaranya ada. Kalau perdata. Tapi kalau pidana ya tetap berjalan juga, cuman rugi kalau beliau nggak datang. Masa yang lapornya nggak datang gitu kan, nanti hakim menilainya begitu. Bang, eksepsinya bisa diterima setengah nggak bang? Iya, banyak dalam kondisi tertentu majelis hakim itu hanya mengabulkan beberapa teman-teman. Jadi ini kan banyak kan permintaannya, apa petitumnya banyak ya. Nanti tuh nggak semuanya bisa semuanya bisa aja beberapa poin yang dikabulkan gitu. Jadi kalau saya malah menilainya kalau seandainya dikabulkan eksepsinya kemungkinan tuh nggak semua juga, karena memang ada beberapa poin tuh yang menurut saya nggak nggak kokoh gitu. Ibarat dari angka 1 sampai 10 tuh kalau misalnya presentase tuh 85% gitu. Ada 15% yang menurut saya tuh kurang solid argumennya di eksepsi. Sebesar iya, mau datang juga nanti dibully teman-teman, mau nggak datang dibully juga gitu. Makanya teman-teman jangan bully gitu, doain aja gitu, doain semoga beliau terbuka hatinya. Gitu kan bagus juga kalau win-win solution teman-teman. Sidang padel tinggal nunggu. Iya, sidang padel itu tinggal ini doang, berjalan cepet itu. Kalau udah ngaku itu cepet. Jadi udah nggak ada pembantahan-pembantahan lagi yang bikin lama itu ketika terdakwa itu dia membantah teman-teman. Coba sidang ganti malam pasti RD datang. Habisnya datang dibully, nggak datang kalian bully juga. Kalau perdata menang, NM berarti hukumannya diringankan. Nggak diringankan aja, bisa bebas. Tapi tentunya dengan ini ya, dengan perjuangan juga, bukan mentang-mentang nanti perdatanya langsung bebas, nggak. Tetap ada perjuangan. Tapi yang pasti itu bisa jadi senjata mutakhir gitu, mutakhir. Apakah ada kemungkinan NM bebas? Nah, ini teman-teman. Selama belum ada putusan dari majelis hakim, belum ada ketok palu, kemungkinan itu tetap ada ya. Ingat, kemungkinan itu tetap ada, everything is possible selama belum ada putusan gitu. Tapi kalau nanti bertanya apakah pasti bebas, itu yang tidak bisa dijawab ya. Tapi kalau ditanyanya cuman kemungkinan, ya ada kemungkinan. Iya, bisa jadi bukti kuat pihak Niki kalau perdatanya menang, betul.
Pembacaan pokok perkara terus pembuktian gitu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Yes, everything is possible. Mirhayati aja 6 tahun jadi 6 bulan, Kak. Iya, itu cukup jomplang ya. Tapi itu yang seperti saya katakan di Sulsel itu ya gitu, teman-teman. Banyak oknum yang bermain. Jomplang iya. Jomplang banget biasa tuh ya kalau tuntutan 6 putusnya tuh antara kisaran 3 sampai 4 gitu. Bahkan ada yang kadang 5 gitu. Jadi ketika di bawah 50% dari tuntutan itu jaksa tuh udah pasti banding biasanya. Gitu. Jangankan putusannya di bawah, putusan di atas dari tuntutan keinginan jaksa aja tuh jaksa bisa banding loh. Misalnya dituntutnya 6 tahun, terus hakim mutusnya 7 tahun, jaksa bisa banding. Apalagi yang di bawah. Menurut saya kasus Mirahayati hakimnya tegak lurus, Kak. Nah, saya tuh mengikuti kasusnya tuh pas sebelum tersangka. Jadi saya banyak juga lumayan bikin PT-PT-nya, tapi pas sudah masuk ke materi persidangan saya nggak ngikutin. Jadi saya belum nggak bisa analisa, teman-teman. Apakah dia pembuktiannya kokoh apa enggak gitu. Jadi saya nggak bisa menilai apakah hakimnya tegak lurus ya. Yang pasti ketika angka 6 menjadi 10 bulan kan itu juga cukup menjadi tanda tanya gitu ya. Kalau diduga betul, jadi cukup jadi tanda tanya ya ketika jauh ya, gapnya tuh jauh dari 6 tahun 60 bulan jadi 10 bulan gitu. Sorry, 12 kali 6 berapa? 72. Ya 72 bulan jadi 10 bulan. Pokoknya langit bumi bersaksi. Kayaknya lebih banyak siraman rohaninya kali. Makanya putusnya ringan. Mungkin Ratu Emasnya banyak ini kali, teman-teman, banyak tahajud, banyak sholat duha gitu. Makanya jadi putusannya diringankan. Terus hakimnya ngelihatnya tuh iba aja gitu. Kesian. Terus beliau mungkin bisa aja sidangnya sambil jikir. Bang, kalau NM dituduh mengancam dengan skincare itu, kalau NM bisa dibuktikan gitu memang overclaim, apa NM bisa menang gitu ya. Kalau menang dan tidak tuh relatif banget, teman-teman. Tapi yang pasti ketika untuk pencemaran nama baik itu kan dia unsurnya tuh kan harus fakta gitu. Tapi ketika dia tidak fakta ya maka unsurnya goyah. Ketika dia fakta harus unsurnya goyah, tapi ketika itu hoax ya unsurnya kuat. Sorry Ralat. Berasa kayak didongengin aja bisa begitu. Iya, jomplang pokoknya, jomplang ya, jomplang lah pokoknya. Siraman rohani ya. Itu saya aja kemarin tuh ini, teman-teman, di sini lucu gitu. Razia, saya masa bisa kena razia 2 kali dalam satu tempat yang sama. Jadi oknum coklatnya ini lucu-lucu. Gitu terus minta gitu. Minta warna merah. Razia kendaraan. Jadi kan saya razia di jalan gitu ya. Udah diperiksa, udah lengkap. Terus saya mampir ke toko buah gitu, dekat tempat razia. Terus karena saya muter balik kan, jadi saya dikira kabur gitu. Maksudnya saya dikira menghindari razia. Saya bilang, nih gila lu kan udah lihat gue tadi, masanya lu yang razia gue dirazia lagi. Terus ujungnya pengen minta ini warna merah gitu. Iya, tilang.
Gitu. Enggak lah, orang surat gua lengkap. Enggak dikasih. Terus saya marah-marah gitu. Mana surat ini, surat tugas kalian rajianya. Kira-kira berapa lama lagi sidangnya? Masih lama. Kisaran antara 2 sampai 3 bulan kayaknya. Bang pernah diajak debat terbuka di lab lain. Siapapun bisa mengajak saya debat, tapi saya minta bayaran. Gitu, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau ada teman-teman dengar kayak gitu, bilang aja netizen Asiandol, kalau mau debat nggak apa-apa bayar. Gitu, hitungannya per 30 menit. Karena saya di sini dia bayarnya per jam untuk ngomong. Maksudnya saya apa di dunia nyata kerjaan saya tuh berkaitan dengan speak up teman-teman, berhubungan dengan berbicara di depan orang. Enggak gini, apa nih ya, saya tuh punya prinsip saya bermedia sosial itu untuk senang-senang, untuk mencari teman, untuk melakukan hal-hal yang menghibur diri gitu teman-teman. Jadi saya nggak mau membebani pikiran saya dengan debat-debat yang didebatin kasus orang lain gitu. Saya mau bahas kasus ini karena saya suka. Jadi kalau saya melakukan hal yang tidak yang menurut saya tidak saya sukain ya apa saya butuh imbalan apa gitu. Kecuali saya memang mau gitu. Jadi kalau ada yang ngajak debat ya nggak apa-apa, bilang aja butuh bayaran. Ini yang dibahas ilmu gitu betul. Gitu karena yang ngajak debatnya enak kan apa nanti apapun hasilnya saya tetap jadi bulan-bulanan netizen kan yang nggak suka sama saya gitu, dianya dipuja-puja sama netizennya gitu, siapa yang untung? Oh enggak, saya tidak pernah mau berdebat dengan orang yang tidak apa sama kompetensinya. Itu debat kusir namanya. Gitu, misal nih bahas kasus hukum saya debat sama dokter kan nggak cocok teman-teman. Jadi saya bukan mendiskreditkan apa pendidikan orang, bukan, tapi ketika misalnya saya guru gitu ya, terus saya harus berdebat dengan apa polisi itu bahas hukumnya saya kalah kan gitu. Kan udah nggak apple to apple gitu, debat kusir nanti. Ada Pororo ya. Gitu. Ya makanya nanti kalau misalnya teman-teman dengar apa ada yang ngajak debat ya nggak apa-apa. Mau debat kusir juga nggak apa-apa, tapi saya butuh apa bayar saya gitu. Halo. Gitu. Apalagi kalau debatnya mau bahas ilmu gitu ya kan. Oh, kalau itu enggak. Itu orang tua, enggak. Kualat nanti saya. Itu orang yang lebih tua, teman-teman. Nanti kualat. Ya, makasih teman-teman buat supportnya. Iya dong. Apa? Ini bukan mengukur sesuatu dengan uang ya, teman-teman. Tapi ini apa? Kita disuruh melakukan sesuatu yang bukan keinginan kita gitu. Kecuali yang dibahas ini adalah kasus saya atau kasus keluarga saya, nggak apa-apa deh berdebat sampai mati, atau kasus teman-teman nggak apa-apa deh saya debatin. Tapi apa ini kan membahas kasus yang ini aja, kita apa memanfaatkan media sosial aja gitu. Mau dikatakan narasi saya sesat ya kan saya bilang opini hukum itu tidak ada yang benar-benar mutlak salah, tidak ada benar-benar mutlak yang benar. Jadi ketika orang mengatakan narasi orang salah, dia kompetensinya apa gitu. Kemudian ketika dia walaupun dia misalnya sama pendidikannya, terus dia atas dasar apa mengatakan salah, orang belum ada putusan hakim. Halo Kak Jero Dewi.
Kalau jaksa salah, tetapkan pasal atau melakukan cacat formil bisa diadukan kemana? Itu kan sudah digunakan haknya Nikita Mirzani melakukan eksepsi, kan diuji. Gitu. Apakah jaksa bisa dihukum? Enggak. Hanya saja nanti dakwaannya kan jadi mentah. Bang udah makan belum? Udah. Gitu. Pintar ada aja pasti nanti yang motong-motong netizen cendol minta bayaran katanya. Aku juga bingung dibilang udah kalah eksepsi dulu. Iya, jadi kemarin tuh memang jaksa ya, Kak Jero yang yang menolak eksepsi ya. Kan jaksa memang menuntut tugasnya. Ya kalau jaksa menerima saya, jaksa penuntut umum sepakat dengan eksepsi Nikita Mirzani. Ya itu jaksa kayak ngelempar kotoran ke muka diri dia sendiri kalau ngomong gitu. Berarti dia ngakuin dong bikin dakwaannya salah. Iya, nanti kan hakim tanggal 17 kata teman-teman tuh infonya. Jadi kalau bahas yang nggak disuka betul. Enggak, bukan dibahas, ini kan saya bahas kasus Niki ini kan atas dasar kesukaan aja gitu. Bikin PT, bikin live streaming. Tapi ketika orang merequest ya kan, merequest yang saya anggap bukan teman gitu ya. Saya anggap bukan orang yang saya kenal, atas dasar apa dia meminta-minta saya untuk melakukan sesuatu gitu ya. Imbalan dong. Itu kan request diundang ya kan, saya diundang untuk berbicara gitu.